SUV pemikat wanita. Ini adalah BMW X5. Jadi YouTube, selamat datang di channel Motomoto. Dulu sebelum tenar istilah SUV, BMW sudah bikin duluan dengan sebutan SAV, Sport Activity Vehicle, yang artinya mobil yang tinggi namun akrab juga dengan aspal. Sebelum ada BMW seri X ini, mobil-mobil tinggi di dunia merupakan mobil off-road dan punya sasis seperti truk atau leather frame. Yes, gara-gara BMW X5 ini mengubah pandangan bahwa mobil tinggi itu bukan hanya sekedar mobil off-road dan pelan, namun SUV itu bisa dipakai ngebut di aspal. BMW X5 merupakan salah satu SUV yang legendary dari BMW. Namun ya apabila dibandingkan dengan G-Class belum ada apa-apanya itu. At least BMW X5 ini merupakan SUV pertama di dunia untuk BMW yang generasi pertamanya di tahun 1999 dengan kode bodi E53. Desainnya sangat ikonik sekali, seperti wagon yang ditambah daging sehingga tebal dan menumpuk, punya bodi yang kekar dan tinggi. Kemudian generasi keduanya lahir tahun 2006 dengan kode bodi E70. Bentuknya masih membawa aura-aura BMW X5 sebelumnya, dengan garis bodi yang lebih tegas di bagian sampingnya. Dan juga pertama kalinya iDrive BMW dipasangkan ke suatu SUV. Lanjut generasi ketiga, BMW X5 muncul di tahun 2013 dengan kode bodi F15. Yang semenjak generasi ini, BMW X5 bentuknya jadi lebih agresif, dikurangi sedikit kesan kekarnya, dan semakin aerodinamis. Oh, dan ya seperti biasa, double kidney grillnya semakin besar. Yes, hidung besar. Dan matanya semakin sipit. Kemudian generasi terakhir, generasi keempat, muncul tahun 2018 dengan kode bodi G05. Nah, ini kami suka bentuknya, namun ya hidungnya semakin besar. Dan kesan kekarnya semakin hilang. Jadi lebih kalem daripada generasi sebelumnya. Oke, sejarahnya sudah beres. Sekarang kita bahas dulu tentang BMW X5 yang ini. Apakah masih oke dipakai sampai saat ini? Reviewnya akan dilanjutkan oleh Mamang-Mamang itu. Ayo silakan Mamang. Itu kan udah disebutin sama Om Mobi, itu ada berapa banyak varian tentang X5 yang generasi kedua gitu ya. Yang dibawa kali ini sama Mamang itu yang enggak ada di Indonesia, cuman ada 10 unit, yaitu BMW X5 yang xDrive 4.8. Alias trim yang paling atasnya, atau yang limited edition bisa terlihat di jalanan ya. Bentuknya memang hampir mirip-mirip aja, gede-gedenya juga mirip gitu ya, dengan double kidney grill di sebelah sini. Terus juga kalau yang generasi kedua BMW X5-nya itu udah pakai Corona. Jadi Angel Eyes itu sebetulnya memang julukan. Jadi sebetulnya istilah BMW-nya adalah pakai Corona. Cuma mungkin jadi sekarang jadi virus ya. Jadi makanya udah bilang Angel Eyes aja lah ya. Jadi ada lingkaran lampu sore yang ada duanya gitu. Nah, ini sebetulnya Corona Eyes atau Angel Eyes ini sudah ada di BMW X5 yang generasi 1, tapi yang facelift-nya itu udah ada dan diteruskan sampai ke sini gitu ya. Terus dia helm-helmnya pakai HID gitu, karena pada zaman itu belum tenar yang namanya xenon, LED radian gitu. Terus juga ini pakai jet kecerutan. Yes, what the meaning of kecerutan? Terus di sini juga pakai fog lamp halogen aja, dan di bawah grill yang besar ini, kidney grill ini masih ada grill-grill lagi di bawah gitu ya, yang ya pakai yang kawat pagar kawat gitu. Itu aja, simple itu ya. Terus di bawah sini ini adalah angin-anginannya tuh. Nggak ada ini, ngapain BMW? Nah ini bener sini, yang situ bener bumpet. Yang ini, nih, ini untuk intercooler. Bukan intercooler, ini adalah cooler oli pasti di sebelah sini. Ini kan, yang sini kan radiator, sini cooler oli dan segala macem sebelah sini, gitu. Ada sensor depan, sini buat towingnya. Dah, terus khas BMW gitu ya. Di sini, Mamang suka dengan desain SUV-nya BMW.
dibandingkan dengan Mercy. Padahal memang orangnya tuh Mercy banget ya dari dulu ya. Tapi kalau sedan oke lah pada zaman itu. Cuma lihat ini Mercy punya Om, kayak gini bentuknya. Jadi maaf banget Om, ini mah kayak kodok gitu ya. Kalau yang ini, yang ini tuh bagus gitu, lekuk-lekuk BMW tuh seksi, makanya BMW itu menjadi pemikat wanita tuh emang pantas gitu. Terus dia punya panjang, itu nggak panjang-panjang amat yang X5 ini, 4,8 something-something. Terus juga punya wheelbase 29 something-something, 2955 kalau nggak salah milimeter. Jadi untuk di dalam kota, walaupun ini BMW seri 5 gitu ya, yang SUV-nya itu nggak terlalu gede-gede amat, masih tetap gesit dalam kota. Dia pakai pelek 25550 ZR 19 inch. Nah, yang generasi sebelumnya itu ada namanya BMW yang pakai mesin yang mirip dengan ini, 4.8, 4800 cc. Dia ringnya ring 20, cuman yang di sini ini malah diturunkan jadi ring 19. Depan cakram, belakang cakram, gitu ya. Terus nggak banyak macam-macam lekuk itu enak banget lihat di sini ya. Ini nggak ada lekuk ya. Terus tiba-tiba, ada garis, keren banget. Tuh, sampai ke belakang, sampai garisnya diterusin ke lampu belakang. Lampu belakang yang ngikutin garis bodinya, keren sekali. Yang tiba-tiba nggak ada, jadi ada. Jadi nggak bosan gitu ngeliatnya. Terus seneng ya di sini, ini ada beginian nih. Ini tidak berfungsi sebagai footstep, cuman jadi pemanis gitu. Dan kalau kita turun, kotor ini. Ini kelemahannya kalau lagi ikutan off-road, itu pasti celana kita kotor. Cuma kalau lagi di on-road kayak gini, ini jadi nice sekali bentuknya. Jadi kelihatan SUV-nya. Itu ya, kita lihat mesinnya yuk. Mesinnya ini adalah yang top tier-nya, 4800 V8. Wih, gila V8. Dia punya tenaga 355 horsepower dengan torsi 475 Nm yang terbagi ke 4 roda. Karena ini adalah X-Drive. X-Drive itu kalau di istilah BMW adalah all-wheel drive. Cuman ini pembagian torsinya nggak tahu seberapa besarnya. Cuman kalau yang dulu, yang generasi 1 itu ke belakang itu 60%-an lah. Kalau ke depannya 40%-an. Seperti itu. Cuman kalau X-Drive ini mungkin dia lebih canggih, bisa membagi rata ke semua roda dengan pengaturan elektronik gitu. Itu aja. Tuh, lihat kan? Radiator segede gini. Terus V8, ada BMW. Wah, mau dibuka tuh, bangga banget. Ya, adan dulu sebentar. A few moments later. Mamang lupa ngasih tahu. Jadi mobil ini juga dijual di Willy Autocar. Bisa dilihat di Instagramnya, tanyain aja harganya berapa. Mobil ini limited, hanya ada 10 unit di Indonesia dengan kilometer yang relatif rendah. Yo. Jadi di bagian belakang sebelah sini, tuh kan kalau BMW itu sporty, cuman masih tetap elegannya ada gitu. Kesan mahal itu ada. Kalau Mercy yang ML maaf banget gitu ya. Ini mah bukan, memang orang Mercy banget. Cuman kalau untuk SUV yang beginian, memang lebih pilih yang X-nya. Nah, tapi Mercy itu punya yang G-Class. Nah, G-Class emang, beda lagi itu ceritanya. Heavy duty. Tapi kalau tentang SUV begini, monokok, memang ngejagoin BMW X5 gitu ya, daripada ML. Desainnya tuh nggak maksa gitu. Ini bukan sebuah, kalau itu kan kayak sedan yang ditinggiin, dimelarin. Kalau ini tuh kayak wagon yang ditinggiin, bagus lah itu kalau ini gitu ya. Terus dia punya kaca belakang dengan rear defogger, third brake lamp, ada topi belakang, antena hiu, ada wiper belakang, lambang BMW. Di sini juga udah lengkap semua pasti lampu-lampunya, walaupun masih ada combination antara halogen dan LED gitu ya. Terus knalpotnya benar-benar real, ada 2 di sebelah sini, nggak kayak yang zaman sekarang kadang-kadang cuma hiasan doang. Dan BMW X5 itu punya ciri khas ini. Tuh. Ini walaupun belum power tailgate gitu ya, nggak apa-apa. Ini kan tahun 2008 gitu. Nggak mungkin ada yang begituan. Masih terlalu canggih pada masa itu. Tuh, ada lampunya. Terus juga pintunya tuh dibagi 2 kayak gini. Jadi dulu tuh, ini sebetulnya dibilangnya adalah bukan, kalau CR-V itu kan, CR-V itu apa, lupa lagi. Pokoknya rekreasional gitu. Kalau ini enggak. Itu sebuah SAV, bukan SUV, Sport Activity Vehicle. Jadi makanya ini adalah sebuah mobil sport, tapi yang bisa dipakai aktivitas di luaran. Gitu.
Terus di sini ada apa aja, Mang? Ada sini, ada tempat penyimpanan, ada aki-akinya. Nini, aki-aki buat tempat nyimpen-nyimpen di sini. Ada tempat nyimpen kitab-kitabnya. Di sini ini masih lengkap sekali kitab-kitabnya tuh. Atau ini ada apa aja? Ada di pokoknya lihat aja deh. Ya, kalau suka sama BMW X5 bisa lihat di Willy Auto Car. Sini juga ada power socket 12 volt tuh buat rekreasi. Terus kantong-kantong sini untuk medis-medisan, dan di sini ditaruh juga mungkin ecu-ecuannya di belakang sebelah sini. Duh, ngeri juga ya kalau tabrak. Amit-amit ya Allah. Kalau dia tabrak sebelah sini ecunya koit langsung. Terus di sini juga ada ekstranya. Jadi ini adalah sebuah mobil 7-seater, cuman bukan 7-seater sejati. Ini adalah sejatinya cuman 5+2 gitu loh. Nah, ini ada nampannya. Ya rusak. Sini ada 2. Gini aja deh. Nih, pokoknya Mamang tunjukin. Kalau nyimpen barang itu bisa flat floor gitu ya. Tuh. Tapi di sini ada kursi tambahan kalau yang BMW X5 yang 4.8 ini tuh. Cuma memang tidak sebesar itu kursinya. Cuma segini-segininya. Udah, ini Mamang mah udah pasti ini buat anak-anak. Cuman di sini Mamang kasih tahu aja ada tempat cup holder. Nih, ini lihat nih. Nih. Ada cup holder, ada AC-nya di belakang sini. Jadi ada 4 climate ya. Sini ada AC-nya juga. Tuh ya. Nah, Mamang nggak akan ini kita tidurin lagi dah. Oke. Inilah di dalam row keduanya BMW X5. Ini adalah posisi duduk Mamang. Tinggi Mamang 172 cm. Punya, wow, gede sekali. Lebih dari 10 jari. Tingginya ini ada sekitar 7 jari. Dan ada kantong kursi. Entar dulu. Duduknya gimana, Bang? Udahlah, enak duduknya. Kulit-kulitan semua, terasa eksklusif. Cuman BMW X5 dia punya kekurangan. Di kursi ini keras. Ya, berbeda dengan Mercedes, ininya pasti empuk gitu ya. Cuman ya, eksklusif semua, nyendernya enak, posisinya enak, jendelanya gede-gede. Dah, itu keunggulannya suatu X5. Belakang sini dikasih apa aja, Mang? Kasih ini. Tuh, ada cup holder. Tuh ya. Terus juga ada headrestnya dikasih 3. Yang namanya 4.8. Yang paling tinggi itu dikasih rear seat entertainment di sebelah sini gitu. Dikasih TV lah. Sekarang kan baru mulai di Zenix ya, cuman di BMW X5 udah ada dari sejak tahun 2000-an. 2008-an. Terus di sini juga dikasih AC-AC-an, dikasih climate-nya sendiri, dikasih fan-nya sendiri, ada suhunya sendiri. Nyalain di sebelah sini dan dia sudah bisa ngebaca yang namanya CD, DVD, udah ada. Terus juga di sini untuk headset gitu udah ada nih. Tuh. Yang rear atau right. Dikasih power socket 2 lagi. Udah dipikirin. Zaman dulu tuh fitur yang eksklusif sekali. Terus di sini juga dikasih ventilasi AC di bagian pilar. Terus juga ada lampu-lampu baca tuh, lampu baca dan lampu dome-nya juga ada. Ada airbag juga di sebelah sini. Keren sekali. Ya cuman keras itu aja. Oke, semuanya kulit-kulitan, ada asbak-asbakan di sebelah sini. Wah, lengkap udah. Kita nggak usah bahas dah. Ini yang paling seru, bagian depannya. Jadi kuncinya ini belum kilas memang gitu ya, harus unlock, lock biasa dan dipencet. Cuman ini bisa dipencet kalau misalnya pengen buka kacanya doang. Tuh, dari remote bisa ya. Masih fungsi semua sampai ke sunroof-sunroofnya. Tuh, sunroofnya gede, ini panoramik kalau sekarang bilangnya. Tuh. Oke, dah kita masuk aja. Bener BMW mah dari dulu susah banget bikin kursi yang empuk dan enak tuh. Susah gitu. Cuman dia memang sporty, enak banget. Kita ngeliat ke depannya, posisi duduknya enak, udah dikasih tilt and telescopic steering, dan ini khasnya BMW di tahun 2000-an yang kita masukin kayak coin slot seperti ini. Tuh, gitu ya. Memang khasnya BMW dari zaman dulu. Gitu. Jadi let me tell you ladies gitu ya, kenapa orang yang pakai BMW tua yang SUV begini itu patut dipertahankan.
Karena tebal coy. Karena memelihara sebuah BMW X5 kayak gini itu mahal. Untuk mempertahankan elektriknya nyala gitu ya, itu mahal. Jadi makanya yang punya BMW gini udah pasti dompetnya tebal. Iya, ladies. Nah, dah. Ini nggak kelihatan lagi dah. Jadi duduknya gitu ya. Ini walaupun meluk kayak gitu, cuman keras itu aja. Terus di sini sudah ada layar yang sudah berwarna dan pertama kalinya BMW itu pakai iDrive. Nih tuh. Terus gimana Mang ngupdate-nya? Jadi pertama kalinya juga BMW mengupdate software seperti ini memakai CD. Tuh. Nanti di load ke situ, nanti orang BMW lah yang tahu. Gitu ya. Jadi ngupdate software-nya bukan pakai USB segala macam, tapi pakai CD, kayak DVD kayak gitu. Terus start engine-nya Mang, sini tinggal tekan aja. Sini ada apa aja Mang? Ada instrumen AC yang lengkap, udah Mama nggak usah sebutin satu-satu ya. Sini juga ada slot CD yang langsung di sebelah sini. Sini juga ada, nih ada DVD gitu. Di bawahnya juga ada pencet-pencetan di TC, hill send assist, dan buka bagasi belakang. Ada asbaknya sebelah sini, power socket. Terus juga ada apa namanya? Cup holder, pinter. Dah, setirnya ala BMW di tahun 2000-an yang 3-spoke seperti ini, sebelah kanan untuk ini urusan MID yang nanti muncul di situ kalau kita starter. V8. Nah, itu adalah melodi yang bikin kita bergetar karena di sini ada notifikasi, ada lampu tuh yang mati. Nggak tahu sebelah mana harus dicari ya. Terus di sini ada MID nih. MID, sini ada odometer, ada kilometer, ada keiritan bahan bakar. Kita gulir ke bawah lagi. Nah, di sini ada informasi lagi tuh, ada berapa range-nya, terus juga ada kecepatan rata-rata, berapa keiritannya itu kelihatan, dan kilometernya 39.335 tuh. Wah. Temperatur luar, dan ini ada dua instrumen gauge gitu ya, yang mainnya ada dua. Ini adalah untuk fuel gauge, sama sini juga ada keiritan. Nih sini keiritan. Ya, banyak banget yang harus memang review memang ternyata. Pokoknya di sini ada tombol untuk lampu sen, gitu ya. Di lampu sen di sini itu ada macam-macam lagi nih sebetulnya. Ada pengaturan lampu segala macam ya. Terus sebelah kanan sini adalah untuk pengaturan wiper. Tilt and teleskopiknya elektrik. Terus juga dia pakai cruise control yang sebelah sini nih, terpisah. Nih, ini khasnya tahun 2000-an. Jadi perpindahan giginya memang ke gitu. Gila, tenaganya gede banget dong, torsinya langsung narik dia. Kayak aja gitu ya. Ini ada keunikan nih kalau nggak salah. Nih, kalau kita pindah sini, tapein, dipindah nggak? Keren. Dah, ini udah pakai rem tangan jari di tahun 2000-an, keren sekali. Terus sebelah sini ada tempat penyimpanan, ada aux in, ada power socket juga. Di atas ini ada pembuka sunroofnya. Terus juga di sini ada sun visor dengan lampu. Pasti dua-duanya dapat. Nih, tekan. Terus ini punya spion tengah yang bisa ngeredup sendiri. Di sini juga ada sistem entertainment yang kita bisa ubah-ubah dari MID. Nah, di sini ya mengatur aux, AM, rear TV, tuh TV, emang ada TV-nya ya? Tuh TV-nya, tapi TV digital, nggak bisa kita tangkap di sebelah sini. Berbeda sistemnya dengan Indonesia. Tapi misalnya harusnya ada sih updatean kayak gini ya, harusnya ada. Dah, sekarang kita coba aja. Nikmatnya BMW X5 memang harus dicoba. Hihi, yuk. Gini ya rasanya BMW X5, memang agak keras-keras di awal, cuman nanti bakal menikmati perjalanannya. Karena apa? Semua instrumen itu mengarah ke drivernya. Jadi kalau pengen SUV nyetir, memang BMW jagonya. Kalau ML dia lebih kenyamannya gitu. Terus juga tenaganya ini V8 cuman
sebetulnya tenaganya tuh untuk sebuah V8 tuh nggak terlalu meletup-letup, wah gitu, nggak kayak gitu sih. Cuma dia enak gitu, ngalir tenaganya tuh smooth, enak gitu. Kalau buat nyetir tuh pas. BMW mau membuat dinikmati untuk disetirin sih beda. Itu kan si suspensinya juga ngayunnya tuh ngayun kaku gitu, nggak mengayun seperti kapal. Terus juga dia punya handling yang enak untuk sebuah SUV. Kita belokin dikit aja nih udah kerasa tuh mobilnya. Udah deh buat nyetir sih pegang BMW, pegang setirnya enak, visibilitasnya gede, tenaganya tuh kan, dia tuh nariknya tuh nggak yang wah gitu tuh sebuah V8, cuman halus gitu nariknya. Tapi begitu lihat speedo, jangan dilihat kenceng. Cobain pakai manual, jadi memang lupa transmisinya ada berapa. Cuman kalau nggak salah ini cuma 6. Yang faceliftnya nanti di tahun 2011 itu jadi 8. Kita coba aja. Kita ke M. Itu ke plus 5, 6. Ya 6. Cuman ada 6 speed. Ternyata enak banget ini. BMW kalau lagi di jalan highway begini tuh benar-benar nikmati sekali yang nyetirnya, dimanjain gitu. Cuman kompensasinya memang kalau di jalan rusak ya ini agak lebih kaku dan lebih keras, jadi kesannya begitu. Karena ini menurut Mamang stabilisernya, link stabilnya ini dibuat atau dirumuskan kayak gitu sama BMW-nya. Buat highway, buat nikung-nikung menjadi lebih enak dibandingkan CML ya. Overall mengenai BMW X5 yang direview oleh si Mamang, ya memang SUV dari BMW ini cocok untuk Anda yang ingin memperlihatkan eksklusivitas seseorang. Karena sudah mulai berumur, BMW ini punya maintenance yang lumayan menguras kantong Anda. Namun keringnya dompet Anda akan terbayarkan dengan rasa bangga dan nikmatnya berkendara khas BMW X5. BMW X5 yang Anda lihat pada layar Anda ini merupakan yang jarang ada di jalanan. Apabila Anda berminat, silakan kontak IG-nya langsung, ada di situ. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.